فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Ta'ala disyarahkan oleh cicit beliau yaitu Syekh Saleh Al-Syekh. Itu kata beliau di sini. Kita masuk kepada matanya. Qala al-Imam Al-Mujaddid. Berkata Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ajazallahu ya lahul al-mathubah wal maghfirah. Semoga Allah mengganjari beliau ampunan dan ganjaran pahala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahmakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ketahuilah rahmakallah, sesungguhnya atau bahwasanya diwajibkan atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan, 4 masail. Ya, disyarahkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, cicit beliau, turunan beliau. Qala Syekh, berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi awwali hadhihi risalah, di awal tulisan beliau ini, yaitu i'lam rahimakallah. Ketahuilah, kata-kata i'lam, ketahuilah, berilmulah, semoga Allah merahmati kamu. Au i'lam rahimani Allahu wa iyyak. Bisa demikian juga. Berilmulah atau ketahuilah semoga Allah merahmati saya dan engkau. Wa hadza fihi at-talattuf wa fihi tanbihun ila anna mabniya hadzal ilmi ala talattuf. Kata-kata beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Berilmulah kamu atau ketahui oleh kamu bahwasanya dengan ilmu tersebut Allah akan memberikan rahmat kepada kamu. Allah akan memberikan rahmat kepada kamu. Ini adalah bentuk talattuf, bentuk berlemah lembutnya seorang penulis, seorang ulama kepada muridnya, kepada yang membaca tulisan beliau ini, kepada yang pelajarinya. Didoakan oleh dia, semoga Allah merahmati kita. Dan demikian itu baca rahmatullah tidak akan didapatkan oleh orang di buku-buku lain, kecuali di buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah, buku para ulama. Kita baca, kemudian kita didoakan. Paham itu? Dan juga di sini juga bentuk peringatan kepada kita, ya, bahwasanya ilmu tersebut menyampaikannya dibangun di atas kelembutan. Tidak boleh kita nuding-nuding orang ketika menyampaikan ilmu tersebut. Sampaikan dengan baik. Dengan baik kepada dia. Sholatkah, puasakah, zakatkah, rukun Islam, seperti ilmu. Ilmu dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Wa ala rahmah bil muta'allimin. Dan dengan rasa kasih sayang kepada orang yang belajar. Muta'allimin itu orang belajar. Murid-murid kita. Artinya para tulab, para penuntut ilmu di hadapan kita berlemah lembut dengan dia. Apalagi para penuntut ilmu yang datang dari berbagai negeri yang jauh, yang dikatakan dalam bahasa Arabnya waraba, orang yang aneh, orang yang asing, yang ditinggalkan negeri yang jauh datang kepada kita belajar, yang kita banyak rahmatullah kasari mereka, melembut pada mereka, berbuat baik pada mereka. Paham itu? Li'annahu da'a lahu birahmah, karena Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kepada Allah supaya pembaca, supaya mempelajari kitab ini mendapatkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wa kanal ulama yarwuna wa yurawuna liman ba'dahum fi man talabal ijazah fil hadis.
Dan para ulama terdahulu mereka meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama, para sahabat belajar kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pengasih dan paling penyayang kepada hambanya, kepada para sahabat. Dan para sahabat meriwayatkan setelah itu menurunkan mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Artinya tabi'in meriwayatkan kepada sahabat. Demikian juga artinya mereka meriwayatkan dan memberikan riwayat kepada orang setelah mereka dalam rangka mungkin mencari ijazah. Untuk ijazah sebagai bentuk ijazah artinya bahwa dia pernah belajar pada saya. Artinya seperti kata-kata ajaztulaka antarwiya ya anni kulla syai. Saya bolehkan kepada kamu untuk meriwayatkan ilmu daripada saya. Ulama dulu demikian caranya. Jazah Quran, jazah hadis, jazah apapun di fikih. Baca rahmatullah. Nah, sekarang ya para ulama demikian kepada orang-orang setelah mereka menuntut ilmu atau bentuk ijazah kepada dia satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah Ar-Rahimuna yarhamuhumullah atau yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimuna, orang yang dikatakan pengasih, penyayang adalah orang yang menyayangi manusia. Orang yang dikatakan penyayang, pengasih, punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang. Paham itu? Hatta kepada anaknya, kepada bayi. Ya. Lihat Nabi SAW sangat membenci orang yang tidak pernah mencium anaknya. Tidak boleh, rahmatullah. Ya. Anak kita bayi cium. Itu rahmat yang pada dirinya. Nah, orang kalau tidak ada itu punya rahmatullah, berarti na'udzubillah dicabut rahmat oleh Allah pada dirinya. Tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun pada manusia, pada keluarganya, pada anaknya, pada istrinya, pada kaum kerabatnya. Tidak ada. Pada manusia yang lain tidak ada. Tidak boleh. Haram. Nah, orang-orang dikatakan rahimun, penyayang itu adalah orang yang menyayangi, yarhamuhumullah, ya Rahman. Orang yang dikatakan penyayang pengasih itu adalah orang-orang yang akan disayangi oleh Allah. Yarhamuhumur Rahman. Siapapun antara kita punya sifat kasih dan sayang kepada manusia, Allah Azza wa Jalla akan menyayangi dia. Ini hadis ya dijelaskan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan sahih. Dan hadis ini di kalangan para ulama adalah hadis huwal ma'ruf inda ahli ilmi bil hadithi bil musalsal. Hadis ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang, penyayang itu pada dirinya, Allah akan menyayangi dia. Ini hadis dikatakan oleh para ulama, di kalangan para ulama ahli hadis, hadis yang dikatakan bil musalsal. Hadis yang ada mata rantainya. Kenapa demikian? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah SAW, itu hadis yang pertama kali didengar oleh dia. Dari sahabat tabi'in tadi akan mengatakan juga ini hadis pertama kali yang saya dengar dari guru saya. Dan setelah tabi'in atba'ut tabi'in mengatakan hadis ini hadis yang pertama kali saya dengar daripada tabi'in. Artinya awal yang dia dengar itu dikatakan bil musalsal. Lihat keterangan beliau kepada kita, yang dikenal bil musalsal bi awwaliyah. Itu dikenal dengan musalsal awwaliyah, yang awal. Maknanya al musalsal huwa ibaratun antatabu'i rijal isnad wa tawarudihim ya fihi wahidan ba'da wahid ala sifatin
aw halatin wahidah wa yanqasimu dzalika ila ma yakunu sifatan li riwayati wa tahammul wa ila ma yakunu sifatan li riwayat aw halihim aw halati Allahum. Di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah masalah hadis dikatakan musalsal itu adalah ungkapan. Dikatakan musalsal itu musalsal berantai itu. Jalan bersambung gitu. Ada mata rantai sambungnya. Itu dikatakan adalah tatabu', pengikutan daripada perawi-perawi hadis wa tawarudihim, yaitu saling meriwayatkan di antara guru kepada yang menuntut ilmu kepada dia, talibnya, ya. Kemudian setelah itu kepada talibnya, pada muridnya juga, setelah itu demikian sampai terakhir. Ya, satu persatu setelah daripada meriwayatkan tadi. Kemudian dalam bentuk sifat atau satu bentuk dan terbagi demikian itu kepada sifat kepada yang diriwayatkan atau yang dia pikul, yang dia ambil, atau sifat kepada perawi. Nanti jelaskan beliau pada rahmatullah, kita lihat. Contohnya lihat. Ya, 5, kenapa dikatakan bil awwaliyah musalsal? Li'anna kulla rawin yaqulu liman ba'dahu wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Karena setiap perawi tadi, setiap perawi hadis tadi, dia akan mengatakan ini hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Misalnya sahabat meriwayatkan kepada Rasulullah SAW. Dia akan mengatakan ini awal hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Nanti sahabat tabi'in tadi akan mengatakan ini awal hadis yang saya dengar daripada sahabat ini. Jadi setiap perawi tadi, setiap orang di bawahnya mengatakan hadza awwalu haditsin sami'tu minhu. Selalu demikian. Dan saya alhamdulillah punya itu. Punya guru demikian, ada sanadnya. Baca rahmatullah. Jadi kan misalnya gini. Ya, kita di sini nih. Ini hadis. Reza meriwayatkan daripada Pak Ansor. Dia akan mengatakan ini awal hadis yang saya dengar daripada Pak Ansor. Nanti dari Reza Farid. Farid akan mengatakan ini awal hadis yang saya dengarkan dari Reza. Farid nanti meriwayatkan daripada dia Hasbi. Hasbi akan mengatakan ini awal hadis yang saya dengarkan daripada Farid. Paham itu? Itu dikatakan musalsal. Ini hadis saya katakan kalau orang tanya apa itu hadis musalsal? Hadis apa yang dikatakan hadis musalsal? Hadis musalsal adalah hadis yang dimulai dari awal riwayatnya dia mengatakan saya mendengarkan ini awal hadis daripada guru saya terus sampai terakhir. Baca rahmatullah. Kita lihat. Kata beliau, fa ulama al-hadis, ulama hadis meriwayatkan hadis ini terhadap penuntut-penuntut ilmu, murid-murid mereka setelah mereka, wa yakunu awwal hadis, dan adalah hadis yang pertama dari apa yang mereka riwayatkan yaitu adalah wa hadis rahimuna yarhamuhumullah, yaitu awal hadis, itu hadis yang pertama itu hadis musalsal itu adalah ar-rahimuna, orang yang mempunyai sifat rahim, kasih sayang, penyayang, pasti Allah akan menyayangi dia. Fa fil ijazat tara anna kulla syaikhin yaqulu an syaikhihi. Ketika dia memberikan ijazah, ijazah kan udah bahasa kita tuh kan? Enggak. Ijazah sudah jadi bahasa Indonesia. Ijazah itu udah dari dulu itu. Jangan kalian anggap atau kita menganggap ijazah dikeluarkan pemerintah sekarang, enggak, dari dulu itu udah ada. Cuma di kalangan para ulama ijazah kan state kertas. Nah, sekarang mungkin dibentuk dengan bentuk yang spesifik, yang lebih bagus dan indah kan. Bisa di kertas dulu. Dengan kata-kata ya, dibuat bismillah kemudian muqaddimah sebagainya. Dikatakan ajaztulaka, saya bolehkan kepada engkau
antarwiya anni, untuk meriwayatkan daripada saya, kullama sami'tu, segala apapun yang tadi dengarkan, au rawaitu, apa yang riwayatkan itu. Nanti kasih mereka ini, Pak. Jazah dulu itu. Enggak usah ke Kuwait dulu, itu jazah di rumah harus. Rumah. Wajarahakumullah, ini jazah rawi hadis. Nah, ini hadis yang pertama tadi yang meriwayatkan daripada guru tadi kan mengatakan, ya, haddatsani fulan, telah meriwayatkan kepada saya si fulan. Nah, dia kalau mengatakan wahwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, ini adalah awal hadis yang saya dengarkan daripada dia. Artinya dia mendengar kepada gurunya, dia katakan ini awal hadis yang pertama yang saya dengarkan daripada guru saya. Terus yang di bawah kita terus sampai kepada terakhir. Dia akan mengatakan demikian. Qala haddatsani syaikhi fulan wa huwa awwal hadits sami'tu minhu ila ayyasila ila muntaha, sampai kepada akhirnya qala Rasulullah SAW, dan kemudian dia katakan Rasulullah SAW bersabda. Kalau sampai kepada sahabat, tentu dia katakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumullah yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis ya. Jadi katakan hadis musalsal tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan rahimuna, orang yang memiliki sifat kasih sayang, orang yang penyayang, Allah akan menyayangi dia. Maka kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ard, sayangilah oleh kamu orang-orang yang ada di bumi tersebut, makhluk Allah, sayangilah. Hatta binatang, Allah. Tidak boleh kita menzalimi hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan, tidak boleh, apalagi menzalimi orang. Sebab ini kisos nanti di akhirat, jangan ada kisos. Kambing sama kambing. Kambing pakai tanduk, ditanduk, kambing yang tidak punya tanduk oleh dia. Nanti di akhirat dikisos oleh Allah SWT. Dikisos. Diadili oleh Allah SWT. Apalagi kita. Oleh karena itu, Allah, jangan sekali-kali menzalimi orang siapapun dia. Jangan. Atau orang kafir. Jangan. Sebab doa orang mazlum itu tidak ada hijab di antara dia dengan Allah SWT. Langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Punya sebab sayang kita pada siapa makhluk Allah SWT. Nah, Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ard, sayanglah orang pemuka bumi tersebut. Siapa pemuka bumi? Kalau kita sayangi, yarhamukum, lihat, man fis sama, akan menyayangi kalian juga yang ada di langit. Qala ulama sababu dzalika anna mabniya hadzal ilma 'ala rahmah. Berkata para ulama bahwasanya penyebab yang demikian itu adalah bahwasanya ilmu ini dibangun di atas kasih sayang. Sekarang tanya diri kita. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai apa bagi kita? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Itu bukti kasih sayang Allah atau bukan bukti kasih sayang? Kasih sayang Allah. Allah menurunkan kitab, mengutus rasulnya, menurunkan nikmat. Itu kasih sayang Allah saja kepada kita. Kalau nggak ada rasul Allah, bagaimana kehidupan kita? Jangan rasul, nggak ada ulama, bagaimana kehidupan kita? Nggak ada ulama, nggak ada bimbingan. Kepada siapa kita bertanya? Pertembok apa? Kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama kalau kamu tidak punya ilmu. Kita bertanya pada ulama. Sekarang ulama enggak ada. Gimana? Kalau rahmatullah enggak ada ulama, enggak, kehidupan kita hancur, amburadul. Laulal ulama lakana nas kal bahaim. Kalau bukan ada wujud para ulama, manusia sama binatang. Enggak ada beda. Enggak bisa membedakan halal haram. Punya orang atau tidak punya orang, nggak bisa deh. Tapi dengan ada ulama, kita subhanallah terbimbing. Ibadah kita terbimbing, akidah kita terbimbing, tauhid kita terbimbing, seluruh terbimbing. Dengan ada apa tadi? Ulama tadi. Wajah rahmatullah, maka oleh karena itu,
ya, ilmu itu didasari dengan rahmat. Orang mengajarkan ilmu kepada kita itu bukti kasih sayang dia itu. Diajarkan kepada kita akidah, diajarkan tauhid, diajarkan cara ibadah yang benar. Itu dalam rangka kasih sayang dia kepada kita supaya kita tidak diazab oleh Allah di kubur dan neraka. Kasih sayang bukan kasih sayang tuh. Kasih sayang rahmatullah. Jangan dianggap menuntut ilmu itu dalam rangka mencari kasih sayang, membuktikan kasih sayang dan mengamalkan kasih sayang. Oleh karena itu, hubungan murid dengan guru itu hubungan yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan isinya. Kebutuhan kita kepada ilmu lebih butuh daripada ini dan makanan. Paham itu? Guru mengajarkan kepada kita tauhid, akidah yang benar, salat yang benar, cara ibadah benar. Itu bukti kasih sayangnya kepada kita. Jangan nggak dianggap kasih sayangnya itu. Syukuri itu. Allah Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurun nas, la yashkurullah, man la yashkurun nas. La yashkurullah. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Manusia yang paling tepat kita syukuri adalah guru-guru kita, para ulama kita yang ngajaran kita tauhid. Sekolah umum aja kita dulu. Sekolah umum dulu kan. Ya. Guru apa gelarnya? Apa itu? Tanpa jasa apa itu namanya? Apa dulu? Pahlawan tanpa jasa. Ya, Pak Ji? Ketika di orang kalian sekarang ada tapi yang jadul-jadul tahu. Guru itu dikatakan dengan pahlawan tanpa jasa sampai dikarang nyanyi himne guru. Ada enggak? Tuh. Guru itu. Itu yang ngajarkan umum. Ngajarkan baca, tulis baca, ngajar matematika, ngajarnya. Apalagi din. Tauhid, akidah, ibadah, perkendala kepada Allah, mengenal Nabi-Nya SAW, mengenal din, itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada itu seluruhnya. Berjemaah, itu bukti kasih sayang kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan, ya. Wa natijatu rahmah fid dunya. Natijah daripada ilmu itu adalah rahmat fid dunya. Kasih sayang yang diwujudkan di dunia, wa ghayatuhur rahmah fil akhirah. Dan akhirnya adalah bentuk kasih sayang di akhirat nanti. Walihada nabbaha Syekh ala dzalika tambihan, ya, latifan daqiqan haitsu qala. Oleh karena itu Syekh mengingatkan dengan peringatan yang lembut dan jeli, sekira-kira beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah, berilmulah, semoga Allah merahmati kamu. Wa huwa du'aun lil muta'allim birrahmah. Lihat, ini adalah merupakan doa daripada Imam bin Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita yang belajar, yang membaca, didoakan supaya kita mendapat rahmat. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Li'anna mabni al-ta'allum, karena belajar itu dibangun di atas, ya, bainal muallim wal muta'allim, belajar di antara guru dan murid, wa huwa at-tarahum kullama yunasibuh, yaitu tarahum, berkasih sayang di antara murid dengan guru. Kitab-kitab seperti rahmatullah itu hanya dikarang oleh para ulama yang tahu dan paham tentang din dan ilmu dan perkataan Allah Azza wa Jalla, paham salaf tersebut. Kita lain jarang, apalagi kita bahasa Indonesia. Nah, kita dikarang oleh cari bisnis. Pikirnya piti aja duit, ulama tahu dia. Tapi kitab ini subhanallah, rata-rata ulama mendoakan kita yang membaca, kita yang belajar, kita yang sebagai penuntut ilmu kepada dia, didoakan kita. Sebaliknya demikian juga. Allah alam bisawab. Sampai sini dulu insyaallah. Pertemuan akan datang kita sambung, ya. Kita tutup majelis ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.